ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Babu adabil faqir ma'al ikhwan. Adab al-faqir yani al-murid as-salik ma'al ikhwan yani ma'al ahbab, ma'a ahbabi. Yang pertama dulu kita mempelajari adab kepada masyayikh. Kemudian adab syekh pada muridnya. Sekarang adab sesama ahbab. Fa in qila kaifa yashabul ikhwana. Jika ditanya bagaimana cara bersuhbah, bersahabat dengan ikhwan, sesama ahbab. Qila, maka jawabnya bil isa, dengan isa, mengutamakan, saling mengutamakan, bukan saling berebutan. Apa makna isar? Isar adalah melihat bahwa dia dirinya tidak memiliki apapun. Sementara saudaranya memiliki semuanya. Kenapa maknanya demikian? Karena dia merasa bahwa saudaranya lebih utama daripada dia. Sehingga sikap isar itu bahwa apapun milik saudaranya, bukan milik dia. Agar dia dapat mengutamakan orang lain. Maka kalau tidak demikian maknanya, maka segala sesuatu adalah milik kita, bukan milik saudara kita. Ya. Ikhwan ini adalah saudara satu madrasah, ahbab istilahnya. Itu yang pertama. Maka Al-Imam Qushairi dalam kitab lain mengatakan, barang siapa seseorang yang bersama ahbabnya dia lebih merasa memiliki, maka itu tidak isar. Majelis, ya, penghormatan atau barang, kesempatan, ya. Ketika berhadapan dengan ahbab, dia merasa ikhwannya lebih berhak daripada dia. Dia tanazul. Tanazul itu mengalah, yaitu isar. Yang kedua, wal futuwah dan al futuwah. Sikap futuwah ini sifat kesatriaan, yaitu memaafkan apapun kesalahan ahbabnya. Bahkan futuwah itu lebih dari itu. Dia memandang bahwa dirinya selama-lamanya itu berada, ya, atau bersedia untuk
ya, mengurus ikhwannya. Ya. Jika di tengah-tengah ikhwan, maka dialah yang dengan gagah, dengan berani, dengan tanpa ragu-ragu bahwa dia hadir untuk mengurus urusan ikhwannya. Itu futuwah. Ini memerlukan keberanian, kejantanan. Semuanya adalah akhlak. Ya. Andaikan mereka para duat tidak memiliki sifat futuwah, maka sedikit sekali waktu untuk orang lain, sepenuhnya untuk keluarganya. Ya. Mungkin istrinya akan teriak gitu. Istrinya akan teriak dan bertanya, istri itu aku atau orang lain? Karena tentunya keluarga itu lebih merasa berhak, ya, daripada hubungan ikhwan. Gitu. Wasafhi anhum, dan ya, memaafkan mereka. Ya, safah itu kan melewati mereka. Jadi ketika salah saudaranya, ahbab, ikhwan, ya, maka dilewati. Tak ada salah. Safah. Wal qiyami ma'ahum bisyartil khidmah. Dan berdiri di samping mereka itu sebagai khidmat. Artinya keberadaan dia di samping saudaranya bisyartil khidmah. Ya, ada karena untuk khidmah. La yara li nafsihi ala ahadin haqqa. Dia tidak melihat ada hak, ya, dirinya ada hak atas orang lain. Dia tidak melihat bahwa orang lain punya kewajiban kepada dia, tidak. Bahkan dialah yang punya kewajiban kepada yang lain, kepada ahbab yang lain. Wala yutalibu ahadan bihaqqin, dan dia tidak menuntut kepada siapapun haknya. Ketika orang lain tidak melaksanakan kewajibannya kepada dia, ya justru merasa tidak penting, tidak perlu. Bahkan akulah yang, ya, perlu melayani, memenuhi hak. Orang sering berpikir, kenapa dia tidak? Gitu. Ya, itu kan kewajiban dia. Kenapa pula kita pikirkan? Kita tidak pernah dibebankan oleh Allah untuk urusan orang lain. Allah hanya bertanya, kamu melaksanakan kewajiban tidak? Ya, sama dengan dulu saya pernah mendengar waktu kecil, seorang murabbi selalu menasihati muridnya, kamu mesti pikirkan dirimu, jangan pikirkan orang lain. Hatta istri dan anakmu jangan kau pikirkan. Kamu pikirkan diri sendiri. Saya waktu itu berpikir, ini ajaran agama apa ini? Rupanya maksudnya, kamu jangan minta orang lain menunaikan hakmu. Kamu berpikir kamu menunaikan kewajibanmu saja. Ya, karena Allah tidak pernah membebankan, ya, kamu tidak pernah bertanya kepada kamu, kenapa istrimu tidak melakukan kewajiban, kenapa anakmu tidak melakukan kewajiban. Yang Allah tanya, kamu melakukan kewajiban tidak? Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai jiran, sebagai tuan rumah, sebagai guru, sebagai murid, sebagai... Ya kalau itu tidak ditanyakan, ya untuk apa? Ya kan kita perlu menasehati. Kalau memang nasihatlah yang baik, penuh kasih sayang, bukan marah, bukan... Ya.
Kalau babnya bab nasihat, maka mahabbah. Ibadah. Jangan dibarengi dengan benci. Karena dia tidak melaksanakan hak kepada kita, lalu kita marah, tersinggung, dan kita ambil bab dia. Ya. Kita buka bab nasihat. Sambil teriak pula, aku kan cuma nasihat. Pula. Nah, ini agama yang kacau. Ya, mungkin barusan saya berkata begitu, ya. Karena berpikirnya sungsang kebanyakan. Selalu berpikir dia, kenapa orang lain tidak melakukan untukku? Itu agama nafsu. Maka orang tasawuf agamanya mahabbah. Kalau agama nafsu ya aku. Tetapi kalau agama mahabbah, engkau adalah aku. Bukan aku adalah engkau. Selalu apabila pandangan orang sufi diutarakan kepada kebanyakan kehidupan orang ramai, ya, mesti terkejut. Kenapa nih? Kenapa aku saja? Padahal itu semua urusan khidmat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya. Wa yara likulli ahadin alaihi haqq. Bahkan dia melihat kepada setiap orang mempunyai hak atasnya. Jika melihat orang terus dia merasa bahwa saya punya kewajiban dengan dia. Ya, kewajiban memberitahu, kewajiban menolong, kewajiban nasihati, kewajiban melayani, kewajiban. Ya, jika dia melihat ahbabnya. Wala yuqassiru fil qiyami bihaqqihim, dan dia tidak menyia-nyiakan, tidak mengurang-ngurangkan dalam melaksanakan hak mereka. Ya. Sikap ini sebetulnya agar dia melakukan itu sebetulnya kalau dalam tarbiyah sedang memantapkan, membentuk, ya, menciptakan, mentakwin, membina sifat itu agar jadi karakter, jadi akhlak, jadi adab pada dirinya. Ya, karena semua agama, ya, perintah untuk beribadah murni kepada Allah dengan amal ibadah kepada sesama, lebih banyak kepada sesama. Sehingga orang sufi mengatakan bahwa agama itu adalah mensucikan, mentauhidkan Allah melalui menghormati manusia. Ya. Saya sering mengutip dalilnya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Nabi Adam mengatakan begini, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan tumpah darah, peperangan, sedangkan aku memuji dan mensucikanmu. Di situ malaikat, dalam cerita ini Allah memberitahu bahwa tugas makhluk mensucikan Tuhan. Makanya malaikat mengaku, aku kan memujimu, mensucikanmu. Kenapa yang ditugaskan untuk mengatur bumi ini manusia? Tidak aku kan yang mensucikanmu. Tapi Allah menjawabnya, aku lebih tahu dan engkau tidak tahu. Setelah manusia dikasih agama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan semua, dan malaikat disuruh menghormati manusia. Berarti kita diciptakan oleh Allah, tugasnya dua. Ini agama namanya. Mensucikan Tuhan dan menghormati insan. Karena insan itu adalah wakil Tuhan. Dan itu dilatih di dalam tarbiyah sufiyah. Jika ikhwan, ini ciri sudah, ini kaidah nggak bisa diutak-atik. Jika sesama ahbab tidak dapat menghormati, maka dia bohong cintanya kepada gurunya. Kadzib. Berarti dia kepada gurunya maslahat.
Kalau dia cinta kepada gurunya, maka murid gurunya bau gurunya. Dan dia menghormati udara gurunya, napas gurunya, bau gurunya di muridnya. Dan dia salah satu muridnya. Itulah sahabat kepada sahabat. Itu sebab haknya isar dan futuwah. Mengalah, ya, mengaku salah. Dan itu jangan merasa, oh saya rendah. Bukan. Itu sedang membentuk akhlak. Ya. Di dunia ini tidak akan pernah ada yang mengalahkan akhlak. Kalau akhlak ya, tak ada. Kita terkadang, oh saya sabar lama-lama bubar. Itu bukan sabar. Ya. Kalau sabar kuat, ridho kuat, syukur kuat. Karena itu sifat Allah. Siapa yang mau mengalahkan? Nah, kita sabarnya sabar, ya, sabar sambal ya. Pedas sedikit hilang terus. Tidak. Makanya di tarbiyah itu ditakwin. Ya. Sayyidina Umar sampai ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dia sahabat Rasulullah yang paling dekat. Ada yang lebih dekat dari 4 orang ini. Sampai ada istilah jika Rasulullah itu teko, maka pinggan 4 itu adalah sahabat. Ya, semua yang ada dalam tekoan tertuang kepada 4 cawan itu. Tetapi ketika dia jadi Amirul Mukminin, sudah pun dia sahabat yang terdekat dan dialah yang menjadi khalifah. Setiap ada sahabat Rasulullah berdiri. Ya. Dan sahabat lain gak suka, kenapa kau menghormati aku? Apa kata Sidna Umar dan para khulafar Rasulullah? Li'annakum min ashabi Rasulillah. Karena engkau sahabatnya Rasulullah. Engkau. Coba. Ya. Sayyidina Umar tahu bahwasanya dari sahabat Rasulullah yang hanya mendapat izin untuk melihat hakikat orang munafik itu hanya Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah. Saya suka dengan cerita ini. Karena itu ada para sahabat. Jadi ada seseorang yang sering bersama Sayyidina Umar. Ketika wafat, Sayyiduna Hudzaifah tidak hadir menyalati orang ini. Maka Sayyidina Umar mencari-cari, aina Hudzaifah? Ya. Macam apa? Ketakutan. Aina Hudzaifah? Tadi di sini kemudian pergi katanya. Dicari. Jantungnya sudah berdebar. Ya. Nah, Hudzaifah kenapa lari? Malu. Ya. Karena apa? Kata orang Indonesia tak enak, ya, tidak enak perasaannya kepada Sayyidina Umar. Apa? Tak sampai hati. Jadi dia pergi jauh dan sembunyi di satu tempat, dicari oleh Sayyidina Umar. Begitu jumpa, Sayyidina Hudzaifah sedang menunduk saja. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Hudzaifah, hal huwa minhum? Apakah yang wafat itu orang rapatku, termasuk orang munafik? Ya, dia tak berani mengangkat muka karena malu. Ya. Tak berani itu memberitahu itu kawanmu munafik, tak berani, takut merusak persahabatan orang. Ya, bukan dirusak. Jauhi dia. Ya. Itu munafik betul. Ya. Begitu manggut-manggut, lalu Sayyidina Umar mendekati dan memegang tubuhnya Sayyidina Hudzaifah dan mendirikannya. Pandang aku ya Hudzaifah, hal ana minhum? Apakah saya munafik? Lah Sayyidina Hudzaifah terus teriaklah di peluknya. Ya. Anta min ashabi Rasulillah. Ya. Wa anta hisnul Islam. Wa anta
di situ unik. Sayyidina Umar tidak merasa lebih sebagai sahabat dari Rasulullah daripada yang lain, sehingga dia ragu dan bertanya, ya Hudzaifah, pandang aku, hal ana minhum, apakah saya termasuk orang kafir yang berpura-pura di depan Rasulullah? Ya. Ini isar, futuwa, safah, ya, mengutamakan dan juga tidak memandang ada salah, ya, dan selalu berkhidmah. Wal wajib fi suhbatil ikhwan, dan kewajiban dalam bersuhbah kepada ikhwan, tarkul khilafi alaihim, usahakan tidak berselisih dengan mereka. Tarkul khilaf, hal-hal yang membawa khilaf tinggalkan. Jangan sampai adu mulut, jangan sampai adu. Ya. Sekarang di Facebook pun bisa, meskipun tidak adu mulut, adu tulisan di Facebook. Ya. Atau adu percakapan di belakang. Wa izharul muwafaqati lahum, jika bertemu maka dizahirkan bahwa dia bersepakat dengan mereka. Fi kulli ma yaquluna wa yaf'alun, pada segala apa yang dikatakan dan diperbuat. Ana ma'akum, ya saya bersama. Meskipun perkara itu dia tidak sependapat, tapi jika bersama, ana ma'akum. Ya. Itu munafik, la ihtiram, menghargai perbedaan. Wa yakunu abadan ma'ahum ala nafsi. Dan dia senantiasa bersama mereka atas dirinya. Apa yang ada pada orang, dia mewajibkan dirinya bersama dengan mereka. Ya, bukan kalau pendapat saya adalah saya mundur. Wala yumari ahadan, dan tidak membantah kepada siapapun dari ikhwan itu. Wa idza khalafa ahadun, jika ada orang lain berselisih dengan salah satu daripada ikhwan, sallama lahu, dia tidak ikut campur, diserahkan kepada seorang ikhwan itu. Wa ma yaqulu biqaulihi fi dzahir. Di dalam zahirnya, artinya di dalam dia menampakkan dirinya, ya, dia tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh ikhwan itu. Wa in kana tahaqqaqa khilafah, meskipun sebenarnya dia berbeda dengan ikhwan itu, tapi di zahirnya dia tidak mengatakan perbedaan itu, karena senantiasa dia bersama mereka. Wa min syartis suhbah, dan syaratnya bersahabat dengan ikhwan, hifzu qulubil ikhwan, menjaga hatinya agar tidak keluar dari kata-kata kita yang menyakitinya. Allah, orang salah untuk kita taubati, untuk kita minta ampun dan Allah mengampuni. Kenapa kita memperkarakan kepada orang? Kenapa? Salah itu menurut apa? Menurut syariah kan? Dan syariah itu adalah imtihan, ujian. Apalagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Rasulullah untuk diampunkan selama dia berusaha untuk mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang berdosa besar dari umatku. Ya, kita dosa kecil-kecil saja. Ya, urusan sendok pinggan saja, begaduh sesama ikhwan. Dan tidak aku maafkan, aku tersinggung. Alama, ainal isar wal futuwah wa ainal mahabbah. Ya, kita lebih baik menjauh, meninggalkan daripada berselisih.
dan terkeluar kata-kata atau sorot mata yang menyakiti mereka. Ya. Kenapa? Karena kita sedang mendidik diri kita agar berakhlak. Kenapa? Karena dia min ashabi syaikhina. Ya. Karena dia adalah sahabat guru kita. Selesai. Wa alla yaf'ala syai'an yakrahuna. Dia tidak melakukan sesuatu yang ikhwan tidak suka. Wa in alima fihi salahahum. Meskipun dia tahu dalam perkara ini ya akan kesolehan mereka. Ya. Artinya dia tahu bagaimana untuk kebaikan, untuk kesolehan, untuk kebaikan ikhwan dia sebenarnya tahu. Tetapi karena dia tidak suka, ya, kita tidak melakukan. Wa min syarti suhbah ala yantawiya li ahadin minal ikhwani hala khidin. Tidak boleh menyimpan untuk salah satu ikhwan ala khidin kedengkian. Ya, tidak menyimpan kedengkian. Maafkan. Ya. Kita ingin mempunyai akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Allah. Ya. Betapa Allah mengampuni kita makhluk semuanya. Dan betapa Rasulullah ya, Rasulullah tidak pernah ada yang sangkut di hatinya. Sehingga Wahsy, seorang pembunuh pamannya Hamzah, ketika Rasulullah pada mula-mula dakwah, Rasulullah nak istiharkan keislaman, keimanan dia dan sahabat-sahabatnya, kemudian diserang oleh orang kafir Quraisy. Dia jumlah sedikit, orang satu negeri menyerang Rasulullah dan sahabatnya yang sedikit, hampir mati semua. Datanglah Sayyidina Hamzah membelanya. Ya. Dan Abu Lahab yang menghina Rasulullah di depan orang ramai, ya, dipukul wajahnya oleh Sayyidina Hamzah di depan orang ramai. Dan Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Sambil dengan tegas dia mengatakan, ana ma'adini Muhammad, aqulu ma yaqul. Saya bersama agama Muhammad, aku setuju apa yang dia katakan. Dan dia mencabar, siapa yang berani di antara kalian dengan Muhammad, hadapi aku. Silahkan maju ke depan siapa yang berani dengan aku. Dan semua lari. Lalu Sayyidina Hamzah dibunuh dadanya dan dirobek dan dikeluarkan jantungnya. Rasulullah sakit. Yang membunuhnya masuk Islam. Dan mendapat ampunan dari Rasulullah seampun-ampunnya. Bahkan kata Rasulullah, dosamu setelah masuk Islam akan Allah ampun selama-lamanya. Tapi tolong jauh dariku, agar aku tak ingat sakit hatiku. Allah. Itu Rasulullah mampu memaafkan. Cuman tasyri membuat contoh adab kepada kita. Kalau tak mampu memaafkan, jauhkan. Agar lidah kita, mata kita tidak menyakiti sesama ikhwan. Rasulullah menjamin, Sidna Wahsy, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Sayyidina Wahsy, tapi saya tidak mampu beramal. Ya. Allah akan melipat gandakan pahalamu dari amalmu yang sedikit. Janganlah engkau ada ya, pada tatapan mataku. Maka ya, Sayyidina Wahsy itu tinggal di luar Madinah dengan setiap hari dia menangis. Patutlah terjamin dosanya karena setiap hari menangis karena dia dapat melihat Rasulullah, tapi Rasulullah tak pernah menatap dia.
Jadi jika dia rindu kepada Rasulullah, datang menjauh menatap, dari jauh menangis. Pergi. Kata Rasulullah, jangan sampai aku melihat wajahmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam artinya dalam kandungan makna hadis, Rasulullah nak mengajak iblis bertaubat. Nah, iblis itu musuh. Rasulullah tak bermusuhan. Diajak oleh Rasulullah taubat. Ya iblis, akui aku Rasul, engkau akan aku bela di akhirat. Allah. Siapa musuhnya Rasulullah? Tak ada. Kita maulid tidak maulid bermusuh seumur hidup. Ya. Itu jauh lagi. Sesama ikhwan. Ya. Satu guru, satu ilmu mengganggu. Macam bomoh ya. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa tarekat itu mendidik diri sendiri untuk beradab. Jangan pikir yang lain. Jangan pernah mempertanyakan kenapa orang begitu, kenapa orang begitu. Ya, jika salah, tugas kita memaafkan, selesai. Memaafkan, melupakan, sudah. Hatta kita sebutkan kesalahannya untuk kita maafkan. Ya, karena mungkin pada gilirannya kita pun berbuat demikian. Semua yang dilakukan oleh manusia, kalau kita masih manusia, kita punya potensi itu untuk melakukan hal yang sama. Kalau sekarang Allah tutupi, bukan kemudian kita membuka orang lain. Kalau kita ingin ditutupi oleh Allah, maka tutupilah saudara. Itu agama. Engkau menutupi aurat saudaramu, Allah akan menutupi auratmu. Wa min syarti as-suhbah. Juga syaratnya suhbah kepada ikhwan, annahu in jaa'a min qalbihi min ahadin karahiyatun yatakhallaq ma'hu bi syai'in hatta yazula dzalik. Coba. Jika ada dari hatinya benci kepada seseorang, ikhwan kita benci kepada seseorang, orang lain, maka apa kita yatakhallaq, berakhlak bersama dia dengan sesuatu sehingga bencinya hilang kepada orang lain. Misalnya saudara kita benci dengan orang lain, ahbab kita benci dengan orang lain, maka kita jangan mengatakan memang dia itu memang patut dibenci. Jangan. Ya. Maka kita berakhlak. Mungkin dia berbuat itu, ya, mungkin saja dia tengah peningkut. Tak apalah, maafkanlah. Ya. Sehingga hilang bencinya dan kita terus bersikap akhlak dengan saudara itu. Karena kita ingin, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang yang imannya sempurna, dia mengingini saudaranya baik seperti untuk dia. Bukankah orang soleh, orang berakhlak itu baik dan kita menginginkan sesama kita berakhlak? Maka jika dia tidak suka kepada orang, bukan kita tambah-tambah, bukan kita tambah ajinomoto, jadi tambah sedap. Kurangi dengan kita berakhlak kepada dia, pelan-pelan, agar kebenciannya hilang kepada dia. Kesalahan itu kesalahan orang lain, itu musibah pada orang lain. Adapun kita benci kepada dia, itu penyakit kita. Tak adakah kesalahan itu pada kita sehingga kesalahan itu patut dibenci? Sedangkan Allah menciptakan kesalahan itu adalah ketiadaan untuk dimaafkan oleh Allah. Itu sebab dikatakan Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Zalim itu tidak ada. Kalau ada menurut kita, itu ada nisbi. Makanya walaisa bizulamin lil abid. Allah tidak ada zalim kepada hambanya. Zalim itu tidak ada. Tidak ada. Yang kita mengatakan zalim kepada sesama, itu juga zalim nisbi. Apa nisbi itu? Bukan hakiki, relatif atau ilusif. Dengan kata lain, orang berbuat jahat kepadanya, jahat itu tidak ada. Yang ada adalah dia tidak ada kebaikan, itu saja.
Itu sebab Allah apabila ketiadaan begini. Kalau sekarang ini kita padam lampu, maka menjadi apa? Gelap. Gelap itu ada. Ya, ketiadaan terang itu gelap. Jadi jangan dicaci maki. Gelap, engkau pekat. Nyalakan saja, hilang, sudah. Artinya filosofiknya begitu. Jadi orang yang mencaci maki gelap, agak-agak orang apa tuh? Orang gelap. Yalah. Ya. Kenapa orang marah-marah dengan ketiadaan? Allah mengatakan tiada zalim Allah. Berarti zalim itu tidak keluar dari iradah Allah. Karena segala yang keluar dari iradah ada dalam ilmunya. Zalim tidak ada. Bahasa kita zalim, bahasa kita gagal, bahasa kita sakit, itu karena tidak ada kebaikan. Karena tidak ada akhlak. Ya. Saya sering mengulang-ulang. Ada saudara kita gibah kepada kita. Saudara kita gibah kepada kita. Ya. Kata Nabi apa? Keburukan kita diambil untuk yang menggibah. Itu balasannya. Rupanya tidak cukup, karena gibahnya kuat sangat. Kebaikannya diambil untuk kita. Sudah pun keburukan kita hilang, kebaikan kita nambah. Merdeka tidak kita tuh. Kenduri kita digibahi orang. Kalau perlu kita surati orang sekampung, gibah aku gaji kau tiap bulan. Kenapa jadi marah? Karena memang kita pun gelap sama dengan dia. Itu sebab Nabi apabila dijahati, Allahumma gfir lahum, ampunkan mereka ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka kosong, tak ada apa-apa. Nah, orang yang tak ada apa-apa bisa bagi. Kita beradab itu membentuk adab agar kita punya, kemudian kita memberi. Jika kita dapat dari guru, maka kita punya memberi kepada sesama. Kaidahnya begini. Jika dia betul cintanya kepada guru, dia akan mencintai sesama ikhwannya. Kalau sesama ikhwannya betul jujur, dia akan cinta kepada semua orang. Kita tarbiyah untuk pergi ke semua orang. Maka dilatih di antara ahbab. Ya. Betul tak kita ada madad dari guru? Kalau tidak, ya, terus-menerusan khilaf. Dan berarti dia kazib cintanya kepada gurunya. Fa in lam yazul kalau tidak hilang zada fil khuluqi. Kita tambah lagi berakhlak hatta yazul sampai hilang. Wa in istauhasha au taghayyara qalbuhu min ahadin. Bagaimana kalau ikhwan kita itu menjauhi dan sudah berubah hatinya, sudah benci sangat. Fala yuzhir dzalik min nafsihi wa yuriya min nafsihi khilafa dzalik. Dan ia tidak menzahirkan perkara itu ya, pada dirinya. Dan dia memperlihatkan pada dirinya itu khilaf. Dia tidak suka. Kenapa saudaranya benci sangat kepada orang lain? Maka dia tidak zahirkan. Ya, kalau dia tidak setuju, ya, yang dia lihat sebaliknya tetap. Ya. Kalau tidak berhasil mengajak dia untuk memaafkan, untuk melupakan, untuk memandang baik, sampai dia sudah benci sangat, nah, kita jangan jahirkan perkara itu. Kita jangan ikut-ikut menjahirkan seperti dia. Dan tetapi kita juga ya dan kita memperlihatkan kepada dirinya khilafu dzalik. Saya tidak membencinya. Kamu boleh membencinya, tapi saya tidak membencinya. Gitu. Tidak mengatakan dia, "Oh, kamu salah," tidak. Semuanya ditunjukkan dengan sikap dan hal untuk merubah, bukan dengan kata-kata. Jika kata-kata itu menyakiti. Atau katakanlah dalam hadis, ya, fa in lam yastati yani falyughayyir bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau bahasa kita dengan akhlak mengajak untuk berubah, tidak berubah, maka sudah di hati saja. Nah, artinya di hati kita menunjukkan tidak suka
Artinya tidak bersama membenci orang lain, tapi ya, kita tidak membencinya kepada dia, tidak memutus hubungan, karena ini ikhwan kita bagaimanapun. Ya, dia sudah benci sangat dengan orang lain, kita jangan ikut membenci. Itu artinya menunjukkan bahwa hati kita tetap mengingkari ya, yang sebelumnya kita dengan lidah menasihati pelan-pelan. Ya, akhirnya kita tunjukkan ya, kepada sikap, bukan bahasa lagi. Kan kita merubah mungkar kepada orang, kalau boleh dengan kekuatan kita, kalau tak boleh dengan bahasa yang lembut. Kalau tidak, sudah diam. Tetapi kita tidak ikut apa yang dia lakukan. Ya. Ini sudah tidak ikut, taklah. Kamu tak betul lah tuh. Ya. Tidak berubah orang. Berubah itu orang perlu contoh. Gelap itu perlu terang, sudah. Ya. Dan itu lebih merubah daripada. Kenapa? Karena kalau bicara itu perlu murni lillah. Kalau tidak murni, tidak ditolong oleh Allah, itu kata-kata itu tidak manjur. Tapi kalau murni lillah seperti yang terjadi di zaman sahabat Sayyidina Umar, itu ada saudara bergaduh sesama muslimin. Kau pergi sana, damaikan. Datang, ya, sudah. Terus patah balik ke Sayyidina Umar. Bagaimana? Tak berdamai ya Amirul Mukminin. Pergilah, damaikan lagi. Pergi lagi. Pergi lagi. Tak damai juga. Pergi, damaikan. Yang ketiga balik. Bagaimana? Damai. Ya, kau paham? Ya. Kenapa yang pertama? Yang pertama dia merasa, Amirul Mukminin saya ini. Damai kamu. Ya, macam apa kau ini begaduh-begaduh. Tak damai lah. Ya. Yang kedua dia datang, ini memang orang-orang buruk tuh macam ini. Dia datang sebagai orang soleh. Tak damai juga. Kata-kata dia tak dimanjurkan oleh Allah. Tapi dia datang sebagai hamba. Yang berkhidmat kepada saudaranya. Yang mengasihi, yang menyayangi. Ya, damai. Allah damaikan. Jadi kalau kita nak berkata kepada orang, ibadah, mahabbah, ikhlas, lillah. Karena Allah yang merubah hati orang, bukan kata-kata kita. Maka dakwah bilhal itu lebih merubah. Nah kita kepada sesama bilhal. Hatta kata-kata dijaga. Ya. Wa min syarti suhbati at-ta'ami an uyubil ikhwan. Menutup mata daripada aib ikhwan. Ya. Dia tidak apa namanya? Tidak lagi mencari-cari. Ya. Karena kesalahan orang itu adalah kesempatan orang untuk berubah. Untuk apa kita? Bahkan dalam sarah Qasidah Sidi Abu Madianil Ghaus bahwa at-ta'ami ya, an uyubin nas min kamali tauhid katanya. Bahwa menutup mata dari kesalahan orang itu tanda kesempurnaan tauhid. Macam mana tuh? Artinya dia tidak membuka kesalahan orang lain, dia tidak memandang rendah kesalahan orang lain, bahkan dia menutup matanya untuk tidak memandang orang itu salah. Karena kita diciptakan untuk cahaya, untuk kebaikan, bukan untuk salah. Salah untuk dimaafkan. Maka kita tidak memandangnya. Ya. Kita sering tidak berbuat baik kepada orang karena ada kesalahan kepada kita. Di situ ujian bahwa ternyata kita tidak punya sifat baik. Kebaikan yang sebelum ini adalah kemaslahatan, bukan akhlak. Kalau akhlak tak akan berubah. Kalau akhlak itu karakter, sifat yang melekat, tak akan berubah. Orang sudah berubah pun tak akan berubah. Gitu. Dan selalu wa talabul udhri lahum fiha bima yakrahu yakrahuhu minhum, dan meminta maaf untuk mereka
jika ikhwannya salah kepada orang lain, dia selalu memintakan maaf kepada saudaranya, kepada orang lain. Maafkan. Apa yang dilihatnya daripada mereka tidak suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon maaf kepada orang untuk ahli Badar. Mendengar saja ada orang tidak suka kepada ahli Badar, Rasulullah datang. Ya. Boleh tak maafkan mereka? Ya. Bahkan ketika Rasulullah sedang duduk seperti ini, datang ahli Badar, ya. Rasulullah berdiri menyambutnya dan meminta orang lain untuk bagi tempat. Karena Rasulullah dengan ahli Badar ada persahabatan yang rapat. Rasulullah tunjukkan akhlak itu kepada mereka. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya Latif 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 Allah
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.